Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Manjada Wajada Ngopi Ngobrol Pintar. Adapun hari ini pembelajaran atau obrolannya yaitu tentang struktur data tipe data set. Yang minggu lalu sudah dipelajari tentang struktur data, list, tuple, dictionary, dan ini yang tipe data set di bahasa pemrograman. Adapun tujuannya itu memahami tipe data set di bahasa pemrograman Python, mampu memahami atau membuat tipe data set Yang ketiga, mampu memahami sifat tipe dataset di Python. Yang keempat, mampu memahami operasi himpunan tipe dataset Python. Sebelum lebih lanjut tentang apa dengan prakteknya tipe dataset, perlu kita memahami definisi atau pengertian dari tipe dataset. Tipe dataset adalah tipe data yang berfungsi kumpulan tipe data dan dapat dipakai untuk mengolah himpunan. Nah, berarti dataset ini adalah mengelola himpunan. Nah, berarti datanya banyak. Jika dibandingkan dengan tipe data berbentuk array lainnya di Python, tipe dataset berbeda dalam hal indeks. Betul. Sebelum-sebelumnya kita harus memahami apa itu indeks, pengurutan, keunikan value. Nah, ini sedikit berbeda ya. Tipe dataset tidak memiliki indeks. Nah, ini bedanya. Perlu dipahami ya, tipe dataset tidak memiliki indeks. Sehingga tidak ada mekanisme pengurutan. Jadi tidak ada perlu atur urutan 1, 2, 3, 4. Ya berarti bisa acak. Maksudnya, ketika kita menginputkan beberapa nilai ke dalam tipe dataset, posisi nilai tersebut bisa berada di mana saja, ngacak atau random. Tidak persis seperti apa yang ditulis atau berurutan. Akibat tidak memiliki indeks, maka kita tidak bisa menambah nilai Oke, saya ulangi. Akibatnya tidak memiliki indeks, maka kita tidak bisa menambah nilai baru ke dalam tipe data set dengan cara menuliskan nomor indeks seperti yang contoh-contoh dahulu tipe data list ya. Nah, ciri khas selanjutnya tipe dataset adalah tidak bisa menerima nilai ganda. Nah, dia nggak boleh nilai ganda, dia tetap akan menghitung satu. Nanti ada contohnya. Setiap nilai di dalam set harus unik. Jika kita menginputkan beberapa nilai yang sama, hanya satu yang tersimpan di dalam set. Misal, ada nanti 1, 2, 3, ada tiganya atau tiganya 3 kali. Dia hanya ngitung angka tiganya saja. Jadi, perlulah kita memahami bahwasanya tipe data yang set ini adalah tipe yang berisi kumpulan tipe data yang dipakai untuk mengelola himpunan atau set. Itu garis bawahnya. Ya. Harapan saya dalam pengertian tipe dataset Anda sudah memahaminya. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat tipe dataset pada Python? Untuk membuat tipe dataset, gunakan tanda kurung kurawal. Nah, ini dia ya, kurung kurawal, pembuka dan penutup. Kemudian setiap anggota set dipisah dengan tanda koma. Nah, ini ya. Nih elemennya. Ini.
Nah, perlu dipahami, kembali saya ulangi kembali, pada minggu lalu sudah saya jelaskan. Untuk nilai atau value dari tipe data, apabila bertipe data string, dia cukup dengan ya, tanda kutip 2 ya, buka dan penutup. Apabila dia dalam bentuk angka, dia hanya angkanya saja, tidak bisa digunakan tanda kutip. Elemennya, memisahkan antara elemen satu dengan elemen selanjutnya harus ada tanda koma. Ya. Nah, perhatikan ya, variabel A ini buka kurung kurawal. Ini dia. Belajar. Satu elemen, struktur data 2 di 3 Python. Masing-masing diapit dengan tanda kutip, 2 kutip ya. Kenapa? Mereka bertipe data string. Kalau angka tidak perlu ya, atau integer, koma atau pecahan. Yang ini variabel B, 10, min 2, 310 dan 40.000. Selanjutnya variabel C, buka kurung. Ini merupakan kombinasi string, angka, dan boolean. True or false. Nah, kembali lagi cara membuatnya, harus ada tanda kurung kurawal, baik buka dan baik penutup. Udah, ini kan. Masing-masing tipe data apabila bertipe string diapit dengan tanda kutip. Apabila angka tidak perlu. Jika ada elemen selanjutnya harus dipisah dengan tanda koma. Selanjutnya kita akan tampilkan print A, pada artinya variabel A, pada print variabel B, dan print variabel C. Nah, ketika Nah, ini dia, saya tutup ya. Tara nih. Ini masuk. Ya, variabel A berarti kita belajar struktur data di bahasa pemrograman Python ya, diapit tanda kutip, buka kurung dan tutup kurung. Nah, saya akan memanggil variabel B-nya, print variabel B. Saya running. Maka dia tampil 4 ini, dia ngacak ya. Nah, nggak berurutan kan? Perhatikan. Oke, saya panggil lagi yang paling bawah. Ya. Oke, dia tidak berurutan sesuai di dalam data masing-masing variabel. Selain perbedaan tanda kurung, cara penulisan tipe dataset tidak berbeda dengan tipe data list dan tabel yang sudah kita pelajari sebelum ini. Perhatikan urutan data yang tampil, hampir semua tidak berurutan sesuai penulisan. Ini kan, lihat. Oke. Ini karena di dalam tipe dataset setiap anggota ataupun elemen tidak memiliki indeks, sehingga posisinya tidak bisa dipastikan. Artinya bebas, ngacak dia. Mau di pangkal, di tengah, ataupun di ujung elemennya. Nah, selanjutnya menggunakan tipe function tipe, kita bisa melihat perbedaan. Yang mana tipe data list, tuple, dan set dalam bahasa pemrograman Python. Untuk list dan tuple sudah kita pelajari pada minggu-minggu dahulu. Nah, hari ini kita tetap belajar tentang tipe data set. Tolong diperhatikan. Variabel A sama dengan buka kurung tanda ya, ini buka kurung siku ya. Artinya
ini ditutup dan tanda kurung siku, artinya ini juga dinamakan dengan pembuatan tipe data list. Nah, tuple yaitu buka kurung ditutup dengan tutup kurung. Kalau set ya buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, ini cara tipe data list pada contoh ini variabel A, sedangkan tuple-nya pada variabel B. Untuk variabel C-nya adalah tipe data set. Untuk membuktikannya tinggal panggil print buka kurung tipe, buka kurung nama variabel, tutup kurung, tutup kurung kembali. Maka ketika kita buktikan, ya saya akan buktikan, misalnya seperti ini. Yang di atas buka kurung siku dan tutup kurung siku berarti dia tipe data list. Variabel B-nya buka kurung. Ketika saya panggil maka dia dikatakan tuple. Nah ini print dinamakan set. Oke, kita sudah memahami cara membuat tipe dataset dan membuktikannya dengan tipe function tipe. Nah, selanjutnya adalah sifat tipe dataset Python. Sifat dari tipe dataset Python adalah tidak berindeks dan hanya bisa menerima anggota dengan nilai yang berbeda atau unique value. Artinya dia tidak berindeks dan nilai elemennya harus berbeda. Dia tidak boleh sama. Perhatikan pada contoh program memahami sifat tipe dataset pada Python. Variabel A buka kurung elemen 1 belajar, elemen 2 data, elemen selanjutnya elemen selanjutnya bahasa Python, elemen selanjutnya ada data, ada juga. Di sini ada 2 data yang kembar, yang ganda. Nah, perhatikan. Sifat dari tipe dataset adalah tidak berindeks dan hanya bisa menerima dengan nilai yang berbeda atau unique value. Contoh kedua, variabel B buka kurung 10, min 2, 310, 4010, dan 310. Ada 2 data ganda. Jadi ketika kita mau membuktikan, kita panggil, kita tampilkan, maka ingat tidak berindeks artinya bisa ngacak ya, dan tidak menerima, dia harus bernilai berbeda. Karena tadi ada data di dan data ganda 2 ya, maksud data 1 ganda 2 satu lagi di ya. Maka yang dipanggil hanya 1 data saja. Bagaimana dengan variabel B? Dia bersifat angka ya, sama. Nah, tidak berurut dia. Nah, ini. Oke. Pada penjelasan pada program untuk memahami tipe dataset di Python, variabel A diinputkan the string di sebanyak 2 kali. Namun yang masuk hanya 1 buah. Begitu pula dengan variabel B yang diinputkan 2 kali, nilai 10 dan 310. Total elemennya 6. Namun yang ditampung hanya 4 elemen saja, di mana angka 10 dan 310 hanya muncul 1 kali. Selain itu tidak berurutan, yang pastinya tipe dataset. Nah, tidak berurutan. Nah, oke. Selanjutnya contoh program tipe dataset. Kita melakukan panggil indeksnya. Nah, ini ya indeks. Nah, kita running dulu. Tidak ada hasil kan? Ada. Lalu kita panggilkan. Tipe error.
set object is not subscribable. Artinya, penjelasan pada tipe dataset Python menjelaskan bahwa jika kita tetap mengakses anggota set menggunakan indeks, terjadi error karena tipe dataset memang tidak memiliki indeks. Jadi khusus untuk tipe dataset dia tidak memiliki indeks. Saya harap Anda memahami dan mempraktekkannya. Nah, selanjutnya materi selanjutnya operasi himpunan tipe dataset Python. Nah, tipe dataset pada dasarnya adalah tipe data khusus yang dipakai untuk operasi himpunan, seperti operasi gabungan atau union, operasi irisan atau intersection, operasi selisih atau difference, dan operasi komplement atau symmetric difference. Nah, ini biasanya pada perhitungan matematika himpunan. Yang pertama, operasi gabungan atau union. Operasi gabungan menggunakan set bisa dilakukan dengan menggunakan tanda palang. Ya, pada keyboard tekan shift, ada tanda garis lurus. Biasa berdampingan backslash-nya. Atau bisa juga menggunakan fungsi union. Perhatikan. Saya akan ini. Data pertama DT1 dengan nilai 1, 2, 3, 4. Data 2, 1, 2, 7, 8. Kita akan menggabungkannya ini menggunakan tanda palang. Yang pertama ini print data tanda palang DT2. Tampil kan? Tampil seperti ini. Kita gabungkan nilai 1, 2, 3, 4 himpunannya ya ini menjadi himpunan. Jadi 7 sama 8. 1, 2, 7, 8. Selanjutnya data 3 untuk menampung nilai selanjutnya. Ada variabel data 3 sama dengan data 1 titik union DT2 ya. DT1 titik union DT2. Dia bisa cara 2 pakai tanda palang dan union. Tampilkanlah DT3. Hasilnya ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah operasi irisan atau intersection. Operasi irisan bisa menggunakan operator jangkar atau tanda dan, ya. Dan dapat menggunakan fungsi intersection. Nah, perhatikan tetap sama datanya. Data 1 2, 3, 4. Data 2 1, 2, 7, 8. Nah, ketika ditampilkan, yang pertama menggunakan tanda dan yang kedua tanda dengan menggunakan fungsi intersection. Perhatikan, namanya irisan berarti yang sama. Beriris dia, yaitu angka 1 dan 2. 3, 4, 7, 8 tidak beririsan. Oke. Nah, operator selisih yaitu operator selisih pada tipe dataset dapat menggunakan tanda min atau menggunakan fungsi fungsi difference. Contohnya seperti ini. Ya. Data 1 dat 1 dikurang dat 2. Ini baru mengurangi difference, maka 3 sama 4 yang muncul, yaitu selisih. Dan yang D atau yang terakhir adalah operasi komplement, yaitu operasi menggunakan operator pangkat, ya pangkat tanda panah atas ya, atau bisa menggunakan fungsi simetrik. Ya, seperti ini. Oke. Simetrik.
metrik, yaitu menggunakan operator tanda pangkat. Yang sini aja 3, 4, 7, 8. 1, 2 tidak dihitung karena dia bersifat komplement. Itulah dari materi tentang tipe dataset di bahasa pemrograman Python. Harapan saya Anda dapat memahami dan mempelajarinya lebih detail dengan contoh-contoh yang berbeda agar lebih dapat memahami dan bisa menggunakannya nanti di sistem di bahasa pemrograman yang Anda gunakan, yaitu bahasa pemrograman Python. Jika ada pertanyaan, silakan buat di kolom komentar.